Saya sebagai penjual siomay yang mencintai sepak bola ingin memberikan analisa kenapa timnas Indonesia susah mencetak gol. Jangankan mencetak gol, menembak ke arah gawang pun tidak sanggup sama sekali, alias kosong shoot on target. Seperti inilah analisa mas-mas penjual siomay tentang permainan timnas Indonesia melawan Lebanon. Kita mulai dari belakang nih guys. Di sini ada Dix, J, Verdong. Kemudian di sini ada James, Pelupesi, Kambuaya, Yakob. Di depan ada Meliano, ada Mauro, dan ada Lili Pali. Ini babak pertama ya guys. Dari belakang seperti biasa dipermainkan bola, memancing para pemain untuk ke depan. Setelah itu dioper kepada gelandang. Sini guys. Dari sini gelandang kebingungan karena pemain Lebanon parkir bis. Bisa dilihat dari sini parkir bis. Mau ke tengah susah. Otomatis dia oper ke winger. Dari winger menuju Meliano Jonathan. Meliano Jonathan di sini selalu menggocek ke luar sini guys. Sini. Dan di sini dia biasanya langsung umpan ke Mauro. Sedangkan Mauro dijaga oleh back. Ini bisa merangkap ke sini ya guys. Jadi menjaga dua. Ini juga bisa ke sini ya guys, bergantian menjaga Mauro. Dia tidak bisa apa-apa guys. Dia tidak bisa apa-apa. Lili Pali pun sama. Dia selalu mendribble sini tapi jarang serangan dari sayap kiri ya guys. Biasanya dari sayap kanan, ini dari Meliano. Oke lah, dari babak pertama Mauro mempunyai postur yang tinggi. Meliano bermain apik dengan skill individual, tetapi tidak ada kerjasamanya dengan gelandang membantu serangan. Ketika Meliano sudah bisa melewati satu pemain, harusnya dia cutback ke sini. Nah, sini kelihatan ke sini. Di sini harusnya ada gelandang membantu serangan. Di sini. Di sini bisa saja melakukan shoot langsung apabila belum awal-awal babak pertama. Kalau awal babak pertama, oke lah. Belum buntu masih bisa oper-operan gitu. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Oke guys, ini kita lanjut ke babak kedua. Babak kedua, menurut saya permainan mulai menurun. Karena apa? Ya, pertama stamina mulai berkurang. Yang kedua, pergantian pemain. Marcelino masuk, Tom Hai masuk, Eliano Rangers masuk, dan Wibowo masuk. Ini tipikal pelari ya guys, pelari dan kecepatan gitu ya. Cuman saya sayangkan
Di luar ekspektasi. Sini Marcelino. Saya kira bakalan ada permainan wancu gitu ya guys. Dari Marcelino. Miliano belum diganti. Ini gelandang pasti naik guys. Marcelino oper ke sini, oper set. Mauro sebagai target man harusnya mampu menahan bola atau memberikan pantulan yang kemudian diteruskan kepada gelandang. Marcelino ke sini kepada gelandang, alias tiki taka gitu guys. Permainan simpel, 1-2 sentuhan. Tetapi apa yang dilihat semalam? Tidak ada permainan sentuhan ciamik, sentuhan-sentuhan manis gitu. 1-2 ini ke sini, set, Mauro nahan, ini ke sini. Sini Tom Hai. Tom Hai bisa meneruskan ke Marcelino. Ke Marcelino lagi, set. Mauro bisa masuk. Marcelino bisa ke sini, terobosan. Cuman kemarin sayang tidak diterapkan operan-operan pendek menusuk ke dalam kotak penalti, selalu mengandalkan winger ke sayap. Nih ke sini terus pergerakannya, melakukan crossing yang tidak membuahkan hasil. Karena apa? Ya ini, backnya menumpuk 5. Sisi sayap sini juga sama. Selalu mengandalkan ini, tidak ada umpan cutback. Ke sini, selalu umpan silang. Dan percobaan tendangan jarak jauh pun tidak dilakukan, kecuali oleh Kevin Dix di babak pertama. Dia melakukan dari sini, tapi melambung jauh menuju fans timnas Indonesia. Kalau di babak kedua masih mengandalkan umpan-umpan silang, malah Mauro ditarik keluar digantikan Sananta. Seharusnya ditambah menjadi 2 striker, Mauro dan Sananta. Nih contoh, ini Sananta, di sini 2. Nah, jadi back lawan akan tidak fokus menjaga satu. Asalnya misalkan ini 2 orang menjaga ini. Sekarang fokusnya ke 1-1. Mauro dijaga 1, Sananta dijaga 1. Baru menggunakan umpan-umpan crossing. Itu yang seharusnya dilakukan babak kedua. Begitulah guys, analisis dari tukang siomay. Salah betulnya mohon dimaafkan. Saya hanya ingin menganalisis sesuai ilmu saya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.